dari diri sendiri. Oke, apa saja dengan sebagai guru di sini semuanya, sebagai guru PAUD, sebagai guru TK, apa saja hal yang perlu kita pertimbangkan atau perhatikan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas, apa teman-teman? Apa pertimbangannya apa? Jenengan buat modul ajar itu pertimbangannya pertama apa? Yang perlu diperhatikan apanya dulu? Capaian pembelajaran. Oke, yang lain? Standar untuk anak, apalagi? Fasenya anak, apalagi? Karakteristik, oke. Oke, semua jawaban benar. Ya, itu semua jawaban benar. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal ketika kita membuat modul ajar. Nggak hanya sekedar, oh anak ini pasti seneng, oh ini gampang, ini kan aku aja misalnya media ini. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita harus tahu tadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristiknya anak. Kita harus tahu, gitu kan? Anak seperti ini enaknya apa ya, gitu ya. Anak-anak yang estetik, belajarnya seperti apa ya? Itu juga perlu kita pertimbangkan. Seperti itu. Terus apa lagi tadi? Standar. Nah, standar STPPH ini masuk di karakteristik tadi juga. Beda antara pembelajarannya anak PAUD KB dengan TK. Usia 4 sampai 5 beda juga dengan 5 sampai 6. Nah, itu yang harus kita pahami. Fase. Nah, fase itu juga perlu kita perhatikan. Fasenya di mana? Fase TK jadi fasenya SD, kan cocok seperti itu. Oke, apa yang selama ini menjadi tujuan besar dalam proses pembelajaran siswa yang Anda lakukan? Apa teman-teman? Tujuan besar dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu apa? Kalau kita tadi sudah ada capaian pembelajaran, berarti seharusnya tujuan besar dari pembelajaran adalah tercapainya capaian pembelajaran tadi tercapai gitu teman-teman. Jadi kan kita sudah punya ini. Nah, dengan apa ya tadi memang nanti arahnya ke aksi nyata gitu saudara. Jadi tetap arahnya ke aksi nyata. Bagaimana anak-anak itu dengan capaian pembelajaran itu mampu ada hasil dari proses-proses yang dilakukan bersama kita sebagai guru. Nah, sekarang saya mau tanya beberapa orang ya. Bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajarinya? Saya mau speak up Ustazah Dania. Bagaimana selama ini cara Ustazah Dania tahu bahwa muridnya itu paham atau muridnya itu tahu apa yang dipelajarinya itu seperti apa? Oh, akhirnya itu paham kok ini. Nah, dari mana Ustazah Dania tahu itu? Terima kasih Ustazah. Saya melihat dari kegiatan, maksudnya tingkahnya, maksudnya untuk menghadapi teman-temannya itu seperti ini gitu. Seumpama ketika bermain di sentra musik ya, kan kelihatan nanti kalau yang belum bisa kan dia hanya diem saja. Kalau yang bisa kan mengikuti gerakannya Ustazah. Oke, satu lagi, speak up. Apa jenengan bisa tahu kalau anaknya itu paham itu dari mana? Coba Ustazah Vivin. Oke. Dari mana Ustazah Vivin tahu kalau anaknya paham dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ustazah Vivin? Itu kalau menurut saya anak mampu mengikuti kegiatan itu insya Allah sudah memahami apa yang sudah kita jelaskan kepada anak. Seperti yang saya pegang dulu kan sentra musik juga, itu anak untuk pembelajaran kan biasanya bertahap nih. Pertemuan ke-1, ke-2 itu kalau sudah paham bisa mengikuti dari awal sampai akhir, walaupun mungkin tengah-tengahnya lupa, tapi anak-anak itu bisa mengikutinya dengan baik. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita tahu bahwa anak kita sudah paham itu dari apa sih? Ada dari calling, oke. Ada dari
bisa mengikuti kegiatan. Terus apa lagi indikatornya bahwa anak kita paham? Dari asesmen, oke, penilaian. Nah, penilaian itu bisa tahu bahwa anak ini BSH, BSB. Nah, seperti itu dari mana teman-teman? Hah? Dari sikap, dari mengikuti kegiatannya, dari observasi. Oke. Banyak hal ya bisa kita lihat, bisa kita observasi gitu ya. Untuk mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajarinya. Nah, kalau kita teman-teman kemarin ngerjakan rapot semua kan, tahu kan meskipun guru sentra, tahu kan bentuknya rapot. Teman-teman tahu mentang-mentang itu kan ada 1, 2, 3, 4 BSB, BSH dan sebagainya itu. Nah, itu teman-teman kok bisa ngasih nilai BSB. Nah, itu dari apa? Dari indikator misalnya anak sudah anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 10 misalnya. Nah, itu bisa dilihat, bisa menilai BSH atau BSB itu dari mananya? Nah, dari capaian pembelajaran. Jadi kita lihat dari capaian pembelajaran, berarti anak ini sudah mencapai pembelajaran enggak ya? Kalau sudah bisa hitung 1 sampai 10, oh berarti dia BSB, berarti dia sudah mencapai capaian pembelajarannya. Seperti itu. Paham ya dari ini penjelasan saya? Katakan bulat. Gitu ya. Jadi rapot itu, yang ada di rapot itu adalah capaian-capaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Tapi kalau yang di rapot itu sudah turun ke TP, tujuan pembelajaran. Kalau CP itu luas sekali, gitu ya, luas sekali. Yang itu nanti diturunkan ke TP, namanya tujuan pembelajaran. Nah, yang di rapot teman-teman itu adalah TP, tujuan pembelajaran. Seperti itu. Nah, bagaimana selama ini teman-teman mendorong siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri melalui pengalaman yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, so speak up, Ustazah Yami. Selama ini, bagaimana Ustazah Yami mendorong siswanya untuk paham, untuk membentuk pemahamannya melalui pengalaman yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau menurut saya dengan berbagai permainan yang menarik itu bisa mendorong pemahaman anak-anak dalam mengikuti segala kegiatan. Oke. Permainan yang menarik itu kata kuncinya. Apakah menarik itu selalu mencapai tujuan pembelajaran? Misalnya, oh ini menarik ini untuk anak ini main mobil-mobilan. Tapi tujuan pembelajarannya misalnya ini. Misalnya apa ya? Anak memahami ini hitungan 1 sampai 10. Tapi permainannya menarik memang main mobil-mobilan. Berarti intinya yang poinnya di menariknya apa di kontennya yang sesuai dengan CP. Nah, menarik tetapi kita harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu yang saya ini. Oke, ini bukan salah, kita sama-sama belajar. Oke, menarik memang salah satu hal yang di prinsip pembelajaran anak adalah bermain. Jadi harus menarik juga. Memang itu harus menarik juga permainannya. Tapi kita tambahi bahwa menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Gitu. Oke, speak up satu lagi, Ustazah dari sisi Ustazah Ira. Terima kasih. Mungkin menurut saya memulai dari agak sedikit nyambung dengan sudah mulai dari kegiatan yang lebih dekat dengan anak-anak, atau kita bisa memanfaatkan benda-benda atau sesuatu yang saya di rumah itu sering digunakan anak-anak, atau kita memodifikasi permainan seperti seanak-anak mungkin seperti itu, dan itu bisa menjadi kebiasaan anak-anak bisa diterapkan di rumahnya, dan itu akan mungkin menjadi pembelajaran. Ya, aku di sekolah tadi sama tadi gini, jadi bisa diterapkan
benda-benda yang konkret. Nah, itu sangat dekat dengan karakteristik anak-anak. Nah, ini yang dinamakan pembelajaran kontekstual. Ya, ini benar dengan kehidupan sehari-hari. Iya, memang harus sesuatu yang dekat dengan anak-anak. Oke, next teman-teman. Nah, sekarang kita akan eksplorasi konsep. Ada yang punya mazan ya di sini ya. Ini ya. Jadi kalau saya sebenarnya ingin gambar-gambar tapi tidak sempat. Itu ya, pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan teman-teman. Sebuah perjalanan. Kita bayangkan bahwa kita, nah, bukan sebuah perlombaan balap seperti tadi, gitu ya. Balap-balapan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi proses sebuah perjalanan. Jadi misalnya kita bayangkan dari Tuban ke Surabaya, itu pembelajaran. Tetapi bukan sebuah perlombaan balap. Jadi nggak perlu balapan. Hal yang penting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Yang penting itu tujuannya. Kamu melaku aja nggak punya tujuan, itu kayak apa? Kayak lagi gitu ya. Jadi kemana-mana nggak punya tujuan. Harus punya tujuan. Tanpa tujuan, kita pastinya hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas, yuk, aku pengen Surabaya ini aku neng mall, neng PGS misalnya. Jadi ya misalnya, jelas gitu. Nah, dan penting bagi hidup kita, pastinya kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Biar cara nih, pokoknya kalau aku ingin ke PGS, gitu ya. Di sana ada barang yang akan aku cari, gitu ya. Kita akan bagaimana caranya, bukan itu apa namanya nyewa travel atau ngebis atau bagaimana caranya, bagaimana kita bisa sampai ke sana. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya, itu akan kita jalani, gitu ya. Nah, CP atau capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di sebuah fase pembelajaran. Kalau Ramadan enak ya, misalnya ini kita di sini, ini tujuan kita, gitu ya. Nah, ini adalah CP, tujuan kita, CP, capaian pembelajaran. Nah, ini adalah apa sih CP itu? Kompetensi minimum yang harus minimum teman-teman. CP yang dirancang pemerintah itu adalah minimum yang dicapai oleh siswa kita untuk sebuah kompetensi. Nah, ini ya, ini namanya CP di sini. Kita di sini harus punya tujuan. CP-nya di sana. CP itu adalah tujuan. Nah, sampai sini paham ya? Mana ininya, capaian pembelajaran. Ini Surabaya teman-teman. Ini Surabaya tujuannya di sana. Nah, mengacunya apa? Mengacunya pada SKL atau standar kompetensi lulusan dan standarisasi. Nah, nanti ada di kurikulum ya, materi kurikulum. Oh alah, betul sih. Nanti tak ini. Itu ya. Jadi mengacu pada SKL atau standarisasi. Itu ya. Nah, ya, sudah sampai sini sudah paham ya CP di mana ya? CP itu adalah tujuan kita, Surabaya. Nah, kalau TP adalah tujuan. Tujuan TP ini Surabaya. Tujuannya adalah nenggone ya beli baju. Nah, tujuannya adalah beli baju. Itu adalah TP. Kalau CP itu umum Surabaya. CP itu Surabaya tujuan umum. Tujuannya apa? TP-nya itu adalah beli baju, lebih spesifik. Ini Surabaya nyapa toh? Beli baju. Nah, TP. TP tujuan rasa. Atau tamu di pustaka. Itu ya. Sampai sini dulu ya, sudah ya. Nah, secara garis besar tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar
pemerintah menerapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum. Kemarin sudah kita belajar ini, struktur kurikulum. Sekarang hari ini kita akan belajar ini, CP, capaian pembelajaran, dan nanti bersama Ustaz Anggun akan belajar prinsip pembelajaran dan asesmen bersama Ustaz Ratna juga. Oke, Ustaz Lili, hari ini bagiannya CP. Apakah CP? CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Tahu fase berapa teman-teman? Fase atau fase fondasi. Nah ini, untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun pada setiap mata pelajaran. Kalau PAUD kan belum ada mata pelajaran, jadi masih umum sekali. Kalau CP di sekolah atas, itu sudah per mata pelajaran matematika, IPAS, dan sebagainya. Nah, bagi peserta didik berkebutuhan khusus, nah ini biasanya sebenarnya ada ini sendiri. Nah, kita ini yang belum kita garap dengan, kita punya beberapa anak-anak inklusi, anak-anak beta, ini yang kita belum garap dengan lebih maksimal seperti itu. Nah, tapi insya Allah ada rencana ke sana, kita nanti usahakan juga. Oke. Ya, nah, ini teman-teman. Ini ya. Jadi ini teman-teman, tujuan pendidikan nasional itu terangkat dalam tadi. Tadi beriman, bertakwa, dan sebagainya yang saya bacakan tadi, yang itu tergambar dari profil pelajar Pancasila yang ini diturunkan di SKL, standar kelulusan tadi. Nah ini turun semuanya, ini ada kurikulum bagian ini. Nah ini diturunkanlah ke CP yang 3 elemen tadi. Kurikulum sudah kemarin kita belajar, hari ini kita belajar CP, dan nanti kita belajar prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini sangat terkait teman-teman. Jadi semua muaranya adalah ke tujuan pendidikan nasional seperti itu. Nah, yang ini nanti turunannya adalah kurikulum operasional sekolah. Yang dari sini ini kita bisa kembangkan sendiri. Karena kurikulum ini bersifat dinamis. Dari CP-CP itu boleh nggak Us? Kalau CP-nya kita nggak boleh berubah, memang dari pemerintah. Tetapi kita bisa berimprovisasi atau bisa berinovasi untuk bagaimana dengan CP ini kita bisa di TP-nya atau di ATP-nya kita bisa berimprovisasi, bisa berinovasi. Oh, kalau CP-nya ini kita enaknya diapain ya? Enaknya kita buat pembelajaran yang menarik seperti apa ya? Kalau misalnya ini tadi pembelajaran menarik seperti apa ya? Terus yang sesuai dengan yang kontekstual seperti apa ya? Kalau saya ini tadi. Nah, itu kita punya keleluasaan di sini teman-teman. Kalau ini sudah dari pemerintah semuanya. Nah, tapi kalau dulu sentralisasi semua pemerintah yang menentukan, mulai sampai sini itu pemerintah yang menentukan. Tapi sekarang kita diberi keleluasaan bagaimana ini dengan KOSP-nya itu kita bisa dinamis untuk menentukan bagaimana kita mengelola satuan pendidikan kita. Seperti itu. Udah ya dari sini. Nah, ini adalah prinsip dari CP. Temu satu. Teman-teman, ini adalah CP dan strategi mencapai CP menggunakan kerangka kerja understanding by design. Understanding by design. Nah, merupakan kerangka kerja dan dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Nah ini teman-teman yang kemarin keluar kalau ada di pretest ada di pretest ya makanya pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman dan kemampuan learning transfer atau kemampuan pengimplementasian hasil belajar dalam proses performa otentik. Apa sih performa otentik? Ya bentuknya project gitu teman-teman. Makanya di pembelajaran kurikulum merdeka itu kita lebih banyak pembelajaran kontekstual yang berbasis project seperti itu. Performa otentik. Jadi bisa didelok, gak hanya ngawang. Misalnya gini,
benar-benar paham gitu ya, benar-benar paham dari apa ya yang mereka lihat, mereka rasakan itu benar-benar mereka paham, tidak hanya sekedar paham. Nah, ini kemarin yang keluar ya, terbalik atau backward. Nah, kenapa dikatakan backward? Dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Paham maksudnya? Bahwa yang pertama dikali ditentukan adalah tujuannya. Kita harus tahu dulu Surabaya tujuan kita. Kita harus mencapai Surabaya. Itu yang pertama kita harus pikirkan. Bukan ini, bukan perjalanannya. Aku nanti ini apa ya? Naik apa ya? Aku nanti ke sana pakai baju apa ya? Sama siapa ya? Saatnya berapa ya? Gitu ya. Bukan itu, tetapi kita berpikir terbalik atau backward, yaitu tujuannya sih kita pikirkan. Nah, untuk apa? Mau kemana kita? Itu tujuannya dulu. Nah, kalau kita sudah tujuannya jelas, kita baru berpikir maju dulu. Oh iya, aku apa ya baju iki sampai piro numpak opo, nah sebagainya itu baru. Itu yang dipikirkan adalah tujuan akhirnya dulu. Sama halnya dengan hidup kita sebenarnya. Filosofis sekali. Tujuan akhir kita kan apa? Ridhonya Allah kan gitu ya. Nah entah itu apa omong atau apa lewatnya, apa jadi guru atau baca apa untuk menuju ridhonya Allah kan itu. Nah ini juga seperti itu. Kurikulum itu sama dengan tujuan hidup kita. Makanya hidup kita juga butuh kurikulum. Seperti itu ya, filosofi sekali. Agama status itu adalah kehidupan. Kurikulum hidup kita. Oke. Nah ini kenapa CP disusun menggunakan metode backward design. Ini teman-teman. Ini kan hasil yang diinginkan dulu, baru mundur, menentukan bukti-bukti yang dapat diterima, baru merencanakan pengalaman belajar atau instruksi. Mundur. Misalnya CP-nya, anak mengenal Allah dan ciptaannya misalnya. Di sini kan capaian pembelajarannya kan anak dapat mengenal dan mempraktikkan ajaran agamanya misalnya di sini. Bukti-buktinya apa? Kalau anak mampu mengenal, bisa menyebut nama Allah, bisa menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah, gitu kan? Ya, baru merencanakan pengalaman belajar. Iya, caranya anak itu bisa menyebutkan nama Allah. Ini cak usaha hati misalnya, gawe densitas apa? Biar Allah ini. Terus biar anak-anak tahu bahwa pohon mangga itu ciptaan Allah misalnya. Nah, misalnya pakai apa? Ini di sini yang kita akan merencanakan pembelajaran. Pahami dari sini teman-teman ya? Jadi dari sini kita melakukannya dari sini, dari tujuan dulu. Capaian belajarnya apa tadi yang saya contohkan? Anak mampu mengenal Allah dan benda-benda yang diciptakannya. Ini apa? Buktinya anak mampu menyebutkan nama Allah dan sebagainya. Nah, ini baru densitas apa, pemahaman apa, peta gimana apa pembelajarannya biar anak-anak ini bisa tahu tadi mengenal Allah dan ciptaannya. Nah, yang di sini. Pahami dari sini ya? Oke. Identifikasi hasil yang diinginkan CP, TP, dan ATP. Apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Nah, ini yang sering harus kita pikirkan. Apa sih pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai, dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa? Jadi nggak hanya sekedar kita ngajar anak hafal, tapi mereka tidak tahu untuk apa ilmunya itu digunakan. Nah, ini saat itu seperti yang saya pikirkan ketika SMA. Ketika diajari kaos tangan, posisi tangan dan sebagainya.
bola. Iya, posisi sajane dalam tim kita nggak pernah tahu kan. Terus kita boras, iki opo iki? Terus ada juring, ada mall gitu ya. Kita tidak tahu gitu. Nah, bagaimana itu bisa melekat dengan anak-anak kita, bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti itu. Ya. Makanya kenapa tujuan pembelajaran adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak kita seperti itu. Misalnya main air misalnya, pencampuran warna. Apakah hanya anak-anak tahu kok hijau ya apa biru dari campur ambil kuning menjadi hijau? Hanya seperti itu kan? Tidak. Tapi apa yang bisa kita ajarkan yang itu akan bisa melekat ke anak-anak kita? Nah, seperti itu. Menumbuh misalnya. Apakah kita dikasih ini nak godong-godongan dikasih alat penumbuh? Nah, dibuat apa misalnya? Ayo silakan membuat teman-teman. Ya asik kan anaknya ya semua dong. Tapi mereka tidak tahu tujuannya kenapa kok dia harus menunggu. Nah, gitu kan? Nah, ternyata mereka akan tahu bedanya kasar, yang awalnya kasar ketika dulu jadi halus. Nah, bisa merasakan oh tahu dia ada penambahan perbendaharaan kata halus kasar, bisa tahu merasa meraba dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah, harus ada maknanya seperti itu. Makanya kenapa kok kita capek-capek buat TFP ini dong posisi ada di TFP untuk itu teman-teman kita apa namanya mengkonstruksi pemahaman anak-anak kita. Ini tadi ya sudah ya. Jadi jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan betul adalah CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya atau fase seperti itu. Nah, dalam mencapai CP teman-teman kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut. Misalnya apa? Kudu sehat, kudu apa? Duit-duit kan perlu dalam kita harus perlu membangun kompetensi. Nah, harus ada kompetensi yang kita punyai untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan dan pas ketika di kono kita bisa langsung beli sesuatu gitu ya, tujuan kita di misalnya PGS misalnya. Setiap satuan pendidikan dipersilakan mengambil strategi efektif untuk mencapai CP. Makanya ini pemerintah memberikan keleluasan untuk kita mengatur waktunya. Seperti itu. Nah, ini nanti tugasnya timnya jelas dan kita semua untuk mengatur waktunya itu gimana pas CP itu habis gitu ya bisa kita lakukan dalam 1 tahun pembelajaran seperti itu. Dalam 1 fase, kalau di sini waktu itu adalah fase. Dalam fase yang ditentukan. Lagi? Oke, siap. Oke, saya minta berdiri sebentar. Oke, siap. Berdiri ya. Mau itu dah. Itu apa itu? Saya dengar. Itu sebenarnya apa itu? Caranya? Hah? Lompat ke depan itu apa? Senang apa itu? Ini untuk soal nomor 2.
Oke.